Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waska dari SMK Negeri 1 Gebang. Saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar akuntansi kelas 10 dengan judul Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup. Tujuan pembelajaran pada akhir fase E, peserta didik mampu memperhatikan area kerja, menyiapkan dan mengecek peralatan kerja, menerapkan perilaku kerja aman di area kerja, mengidentifikasi bahaya dan pengendalian risiko, menerapkan praktek-praktek kesehatan diri dan keselamatan kerja, memahami upaya perlindungan kerja dengan baik sehingga selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta menerapkan budaya kerja industri. Ringkas, rapi, resik, rapi, rawat, rajin. Nah, di bawah ini adalah tugas pembelajarannya. Yang pertama budaya kerja, yang kedua praktek budaya kerja, 5R pada teknis akuntansi. Yang ketiga kesehatan dan keselamatan kerja umum. Yang keempat kesehatan dan keselamatan kerja pada perkantoran. Yang kelima pertolongan pertama pada kecelakaan. A. Budaya kerja. Kecelakaan kecil mudah terjadi karena kita kurang peduli pada lingkungan seperti terpleset, tersandung, tersengat listrik adalah kejadian sepele tetapi tidak boleh disepelekan karena bisa menjadi hal yang serius bila tidak diperhatikan. Mengapa sepele? Karena tidak menganggap penting dan tidak diperhatikan akan berdampak besar. Padahal semua itu bisa dicegah agar aman. Apa 5S atau 5R itu? 5S atau 5R adalah metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara insentif yang berasal dari Jepang, yang digunakan dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja secara menyeluruh. 5S atau kalau di Indonesia singkatan dari 5R adalah seiri, ringkas, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga yang ada di ruang kerja hanya barang-barang yang diperlukan. Kedua, saiton atau rapih merupakan meletakan segala sesuatu sesuai posisinya sehingga memudahkan saat diperlukan. Ketiga, saiso, resik, merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap selanjutnya. Keempat, saiketsu, rawat, kegiatan membersihkan peralatan dan area kerja sehingga tetap bersih dan kondisi terjaga. Yang kelima, setsuke, rajin, menjaga kedisiplinan pribadi secara berulang-ulang dalam menjalankan 5S atau 5R. B. Praktek budaya kerja 5S atau 5R pada teknis akuntansi. Budaya kerja pada teknis akuntansi atau setara lulusan SMK yang mayoritas bekerja di meja mereka bekerja di perkantoran atau indoor. Praktek budaya kerjanya perlu memperhatikan hal sebagai berikut. 1. Awali pekerjaan dengan membersihkan ruangan dan meja kerja. Sediakan sapu, sulap, atau kemoceng untuk membersihkan. Sampah untuk menampung sampah meja. Ruangan yang rapi akan membawa aura kerja lebih bersemangat dan nyaman dilihat. Yang kedua, jangan lupa berdoa untuk memulai pekerjaan agar selamat dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, buat daftar inventaris kantor agar barang-barang yang ada terdata. Yang keempat, sediakan folder khusus untuk menyimpan bukti transaksi. Beri kode pada tiap-tiap bukti transaksi agar memudahkan mencari. Jangan meletakkan folder di atas almari.
untuk menghindari kecelakaan kerja. Pegawai kemungkinan tertimpa folder. Yang kelima, cek AC, kalkulator, alat hitung uang, dan tempat penyimpan uang apakah bisa dipakai dengan baik agar pekerjaan lancar. 6. Lakukan perawatan pada alat-alat kantor 1 bulan sekali, dan bila ada kerusakan agar segera tertangani agar kerusakan tidak melebar. Bila kerusakan parah, minta ganti karena menghambat pekerjaan. Yang ketujuh, kembalikan segera menggunakan alat-alat kantor ke tempat semula agar tidak hilang dikarenakan penempatan yang tidak teratur. 8. Jangan meninggalkan ruangan dengan laci, meja, atau filing kabinet dalam kondisi terbuka. Cerobohan yang terjadi karena kurang hati-hati berakibat fatal. 9. Matikan alat-alat kerja yang menggunakan tenaga listrik sebelum meninggalkan ruangan. Selain hemat listrik, juga waspada kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 10. Jangan lupa berdoa dan bersyukur atas selesainya tugas hari ini. 11. Lakukan semua berulang-ulang kedisiplinan pribadi. C. Kesehatan dan keselamatan kerja umum. Di antaranya A. Kesehatan karyawan. Produktivitas dan kelancaran pekerjaan amat tergantung dari kesehatan para karyawan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan sebelum menempatkan karyawan mengadakan cek kesehatan agar mampu bekerja dengan baik. Kesehatan kerja adalah keadaan sosial, jiwa dan raga pekerja sehingga nyaman dalam bekerja dan sejahtera, sehingga dapat bekerja secara produktif tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, masyarakat, dan lingkungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 29 mengungkapkan bahwa 1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Yang kedua, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja dan mencegah penyakit akibat kerja pada syarat kerja. Yang ketiga, setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja untuk mendorong efisiensi dan meningkatkan produktivitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja antara lain: A. Mencegah terjadinya kecelakaan dan kebakaran. B. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang C. Memberi kesempatan menyelamatkan diri pada waktu ada kejadian bahaya. D. Memberikan pertolongan pada kecelakaan dan perlindungan para pekerja. E. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja. F. Memperoleh penerangan cukup. Faktor penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaan bisa karena hal sepele seperti lingkungan yang tidak terawat, atau juga karena kelalaian manusia yang tidak sengaja karena kurang fokus bekerja. Beberapa penyebab kecelakaan saat bekerja antara lain karena A. Faktor pekerja. Kecelakaan yang terjadi karena faktor manusia bisa terjadi karena 1. Ingin cepat selesai bekerja karena terburu-buru menyebabkan hasil pekerjaan tidak maksimal. Berikan contoh pekerjaan yang tidak maksimal. 2. Persiapan tidak maksimal. Bekerja dengan persiapan akan teratur. Bila tidak disiapkan, memakan waktu panjang dan hasil kurang baik. Yang ketiga, tempat kerja berantakan. Menempatkan alat-alat yang tidak sesuai, akan kesulitan mencarinya bila alat seadanya bila terjadi kecelakaan karena tidak sesuai. B. Faktor bahaya bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan sehingga diketahui penggunaannya salah pakai akan berakibat fatal. C. Faktor alat yang digunakan. Mengetahui cara pakai alat kerja penting sekali, karena apabila salah pemakaian akan terjadi kecelakaan. Pemakaian alat yang tidak sesuai merusak anatomi tubuh. D. Faktor kondisi lingkungan.
lingkungan yang berisik, udara yang tidak sehat, menerangkan tidak memadai, suhu panas akan mengganggu kesehatan pekerja. Faktor psikologis, kondisi keluarga, relasi kurang baik, kurangnya perhatian pimpinan membawa dampak pada kinerja karyawan. D. Kesehatan dan keselamatan kerja pada perkantoran. Lulusan akuntansi bekerja pada lingkungan perkantoran, bukan tenaga kerja lapangan, seperti kasir, teller, customer service, admin gudang adalah pekerjaan yang di ruangan. Bukan berarti mereka tidak membutuhkan perhatian pada faktor kesehatan dan keselamatan kerjanya, walaupun kemungkinan resiko kesehatan dan keselamatan kerjanya lebih kecil daripada yang bekerja di lapangan. Apabila tidak mendapat penanganan, maka akan berdampak pada kinerja karyawan, karena karyawan kantoran bekerja membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan kadang juga lembur. Tentunya kesehatan terganggu walaupun kecil, bila terus-menerus akan berpengaruh pada jangka panjang. Ada dua macam faktor penyebab kecelakaan yang terjadi di perkantoran, yaitu A. Faktor yang berhubungan dengan bangunan. B. Faktor yang berhubungan dengan alat perkantoran. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Dunia kerja. Bila tidak memiliki pelayanan kesehatan yang memadai, setidaknya tersedia P3K untuk penanganan darurat. Sebagai pertolongan pertama, menyelamatkan korban saat terjadi kecelakaan. A. Tujuan P3K. A. Perawatan awal korban. B. Penyelamatan dini nyawa korban. C. Mempertahankan daya tahan korban. D. Meringankan penderitaan korban. E. Mencari pertolongan lanjutan. Yang perlu dilakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. A. Tenang. Menangani orang kecelakaan tidak boleh panik, karena membuat penolong tidak bisa berpikir jernih, sehingga tindakan pertolongan tidak segera ditangani. Perlu fokus penanganan korban. B. Singkirkan korban ke tempat yang lebih aman. Jauhkan korban dari tempat kecelakaan untuk mencegah terulang kembali. C. Cek pernapasan. Bila terjadi penderita mengalami pernapasan berhenti, segera pernapasan bantuan. D. Lihat tanda shock. Bila terjadi penderita muntah dengan keadaan setengah sadar, posisikan korban terlentang dengan kepala yang lebih rendah. Jangan sampai tersumbat kotoran. E. Jangan terlalu cepat mengusung korban. F. Segera bawa ke pusat kesehatan. Pertolongan pertama sudah dilakukan, selanjutnya dibawa ke pusat kesehatan terdekat. B. Penempatan ruang P3K. A. Tidak jauh dari tempat kerja, usahakan ada kamar mandi. B. Luas menampung satu kamar tidur. C. Bersih, terang, ada ventilasi, pintu lebar cukup untuk memindahkan korban. D. Ada tanda ruang P3K. C. Kotak P3K. Nah, sekarang adalah bagian penutup. Terima kasih atas presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk yang nonton video presentasi saya dengan judul keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan hidup K3L.